Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Setelah Bijir membuka penyamarannya, terang saja itu membuat semua orang yang ada di situ menjadi panik. Si pengelola juga langsung menyuruh semua anak buahnya untuk segera menghabisi Bijir karena tindak kriminal mereka telah terbongkar. Mereka tidak punya pilihan lain selain menghabisi wakil konsul yang telah mengetahuinya. Bijir pun langsung mengeluarkan pedang Beelzebub. Dengan itu dia langsung memenggal satu persatu anak buah pengelola itu. Aura merah pekat dan juga mengerikan membuat pengelola itu sangat ketakutan, seakan dia tidak percaya wakil konsul yang masih sangat muda itu memilikinya. Bijir juga langsung berhadapan dengan anak buah terkuat si pengelola. Dengan tenaga besar yang dimilikinya, pria besar bertopeng itu juga langsung menyerang Bijir dengan bola besinya. Saat bola besi itu akan mengenai Bijir, tapi pria besar itu tidak menyangkanya. Dengan mudah Bijir membelah bola besi itu, serta tebasan Bijir ikut membelah tubuh pria besar bertopeng itu. Menurut si pengelola, Bijir ini adalah seorang graduate, yang mana itu merupakan senjata pamungkas yang mewakili kekuatan suatu negara. Dan menurutnya, jika keadaannya seperti ini, saat ini dia tidak mempunyai kesempatan. Saat itu si pengelola melihat ke arah Chihua. Di saat Bijir menyelesaikan urusannya dengan para anak buah pengelola itu, tanpa disangka si pengelola itu menyuruh Bijir untuk langsung menyerah dengan menyandra Chihua. Karena telah terpojok dan melihat anak buahnya yang tidak bisa mengatasi Bijir, si pengelola langsung melakukan hal itu. Chihua saat itu juga tidak menyangkanya. Walaupun saat ini dia sangat ketakutan, tapi Chihua bilang pada Bijir supaya tidak mempedulikannya. Chihua juga tidak peduli jika dia dihabisi oleh kelompok ini, dan yang terpenting bagi Chihua, rencana Bijir sekarang bisa berhasil. Mendengar itu, Bijir merasa senang. Loyalitas manajer Chihua memang luar biasa. Bijir berkata tidak perlu khawatir karena saat ini dia juga memiliki senjata rahasia, dan itu adalah sebuah peluit. Bijir pun langsung meniup peluit itu dengan sangat keras. Saking kerasnya membuat telinga semua orang kesakitan. Namun setelah peluit itu ditiup oleh Bijir, pada sesaat tidak terjadi apa-apa. Pengelola yang awalnya panik dan sekarang tidak terjadi apa-apa. Menurutnya dia hanya menakut-nakuti saja. Menurutnya walaupun dia seorang graduate, dia tidak mungkin bisa menghadapi situasi seperti ini. Namun saat itu tidak disangka sebuah pedang telah menembus tenggorokan pengelola itu, dan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, pengelola itu sudah kehilangan nyawanya. Seorang kenek Baskerville telah datang memenuhi panggilan Bijir karena tidak terima bosnya telah dihabisi. Salah satu anak buah pengelola itu langsung menyerangnya dengan aura merah yang sangat kuat dan gerakan kenek itu yang sangat cepat. Seketika dia langsung memotong-motong tubuhnya sesuai dengan perintah Bijir. Saat itu kenek Baskerville telah datang. Simbol gigi di dada mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan kenek kekaisaran yang paling brutal. Ke-100 pasukan kenek itu semuanya adalah graduate, dan pasukan itu disebut dengan pasukan kenek Pitbull. Klan Baskerville menyadari bahwa mereka adalah pasukan Pitbull. Semua anak buah pengelola itu sangat ketakutan. Wendy saat itu juga merasakan hal yang sama. Dia juga mengetahui seberapa kuat dan brutalnya pasukan ini. Wendy pun bergerak mundur
berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat itu di belakangnya pasukan Pitbull sudah siap untuk menghabisinya. Wendy yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa pasrah. Tapi saat itu Pitcher menyuruh pasukan Pitbull membiarkan hidup untuk yang satu ini. Dia pun langsung mematuhi perintah Pitcher. Pitcher juga menyuruhnya untuk menghabisi sisanya dan jangan menghabisi orang yang berbaring dengan patuh. Akan tetapi jika mereka bergerak sedikit saja, Pitcher menyuruhnya untuk menghabisi tanpa ampun. Menurut Pitcher, Hugo merupakan seseorang yang sangat sensitif dengan kekuatan militer. Pitcher merasa beruntung karena bisa membawa pasukan Pitbull tanpa adanya masalah. Seluruh orang yang mengikuti bisnis ilegal itu terlihat dihabisi pasukan Pitbull tanpa ampun. Bangsawan-bangsawan itu hanya bisa pasrah akibat ulah mereka sendiri. Salah seorang bangsawan mencoba untuk tidak bergerak dan berbaring saja. Dia berniat akan melarikan diri setelah situasinya mereda. Namun pasukan Pitbull tidak sebodoh yang dia pikirkan. Dia yang ketahuan akan melarikan diri meminta salah satu kenek Pitbull untuk memborgolnya saja. Namun kenek Pitbull itu berkata bahwa dia tidak membawa benda seperti itu, dan dengan begitu kenek Pitbull itu langsung memotong kedua kaki bangsawan itu. Setelah penyerangan pasukan Pitbull itu selesai, saat itu Pitcher didatangi oleh pamannya, yang mana dia adalah komandan pasukan kenek Pitbull itu. Dia adalah Boston Terrier Lee Baskerville, adik dari Hugo Lee Baskerville. Dan seperti yang terlihat, orang ini sangat tertarik dengan Pitcher. Menurutnya, meski berumur 15 tahun, anak ini sudah ganas dan kejam. Boston juga selalu menawarkan pada Pitcher untuk bergabung dalam pasukan kenek Pitbull. Tapi jika Pitcher mendengar hal seperti itu, Pitcher langsung menghindarinya. Tindakan Pitcher yang selalu mengabaikannya itu justru malah membuat pamannya itu semakin tertarik pada Pitcher. Setelah perdagangan ilegal itu telah dibereskan, saat ini Pitcher terlihat sedang mencari sesuatu, dan Pitcher pun saat itu menemukannya. Itu merupakan berangkas uang-uang yang digunakan untuk membayar para bangsawan. Pitcher akan memberikan semua uang itu kepada balai kota. Dengan begitu, pemungutan pajak dilakukan dengan benar. Namun saat itu, Pitcher mendengar sesuatu di dalam sebuah kandang budak yang ditutupi oleh kain. Setelah Pitcher membuka kain itu, ternyata suara tangis dan kesakitan itu berasal dari anak barbarian sebelumnya, yang mana tidak ada satu bangsawan pun tertarik pada perempuan barbarian ini.